Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor di Kabupaten Maros tewas di tempat setelah terserempet truk pengangkut kerikil saat melintas di Jalan Poros Makassar, Maros. Aparat Polrestabes Makassar melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan peserta balap liar di Kota Makassar. Puluhan hektar hutan pinus dan lahan kering di Kabupaten Tanah Toraja terbakar dalam 2 hari terakhir. Seorang pengendara motor di Kabupaten Maros tewas di tempat setelah terserempet truk pengangkut kerikil saat melintas di Jalan Poros Makassar, Maros. Nyawa korban tak tertolong akibat luka parah di bagian kepala. Kecelakaan. Video amatir warga memperlihatkan korban pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan sehingga menimbulkan kemacetan panjang arus kendaraan dari 2 arah. Kecelakaan maut ini melibatkan sepeda motor dengan truk berisi batu kerikil di Jalan Poros Makassar, Maros, Kelurahan Petuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Selasa siang. Korban diketahui bernama Safarudin, berusia 41 tahun, warga Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Safarudin tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros sambil menunggu pihak keluarga. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir truk. Kecelakaan ini bermula saat truk berisi batu kerikil melaju dari arah Makassar menuju ke Maros. Tiba di lokasi, truk tersebut kemudian mengambil jalur ke kanan saat akan melewati truk yang tengah diparkir di tepi jalan. Naas dari arah bersamaan di jalur kanan tiba-tiba muncul sepeda motor hingga terserempet lalu menabrak pembatas jalan. Pengendara sepeda motor terjatuh dan terlindas ban belakang truk. Telah terjadi laka lantas antara kendaraan roda 4 melawan motor yang bergerak seperti dari Makassar. Jadi TKP-nya 50 meter sebelum jembatan SPBU Botatoa. Sementara ditangani dan pengendara sepeda motor meninggal. Itu dari arah mana yang korban ini? Sama-sama dari arah Makassar. Dari Makassar. Yang itu satu jalur di arah kiri, arah Makassar menuju Maros. Ini mau melambung Pak atau bagaimana? Jadi kronologisnya sementara anggota sekarang olah TKP memastikan untuk kronologis sesaat maupun sebelum kejadian. Jadi Kanit Laka bersama penyidik sementara di TKP untuk olah TKP ulang memastikan tentang kronologis dan kejadian yang ada di TKP. Sepeda motor korban dan truk beserta sopirnya kemudian diamankan polisi. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Maros. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Aparat Polrestabes Makassar melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan peserta balap liar di Kota Makassar. Petugas juga terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil pick-up yang mengangkut para penonton. Aparat gabungan dari Unit Jatanras dan Opsnal Polrestabes Makassar membubarkan ratusan pembalap liar yang melakukan kebut-kebutan di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran banyaknya para peserta. Ratusan pembalap liar ini langsung kocar-kacir menghindari polisi yang mengejar dengan menggunakan mobil patroli. Mereka nekat melanggar arus lalu lintas untuk mengelabuhi anggota. Polisi juga terlibat saling kejar dengan sebuah mobil pickup yang mengangkut puluhan remaja yang menonton balap liar, namun mereka kabur. Dari operasi ini, polisi menjaring 3 unit sepeda motor balap liar yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar, selain menyita barang bukti motor, polisi juga menjaring 13 pemuda yang menjadi penonton balap liar. Aksi kebut-kebutan yang dilakukan para pelaku sangat membahayakan dirinya dan orang lain.
Aksi mereka juga menutup jalan raya. Dari laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi balap liar di Jalan Urip Sumoharjo di sekitar kantor gubernur. Jadi dari tim Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama piket turun ke lokasi untuk mengecek, dan memang betul ada terjadi balap liar. Kemudian setelah di lokasi ada diamankan 13 orang yang diduga mengikuti balap liar, tapi setelah diinterogasi ternyata dia hanya penonton saja. Penonton. Jadi ada 3 unit kendaraan yang diamankan yang ditinggalkan oleh pelaku balap liar. Itu yang diamankan di bawah Polrestabes Makassar, diserahkan ke lalu lintas untuk ditilang. Belasan penonton balap liar ini kemudian didata dan dibina sebelum dipulangkan. Sedangkan 3 unit motor balap liar langsung ditilang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sementara itu di lokasi lainnya, aparat Polrestabes Kota Makassar juga menangkap sejumlah pemuda yang menggelar balap liar dan freestyle di ruas Jalan Ratulangi. Para pelaku ada yang jatuh saat berusaha kabur dan menabrak polisi. Tim patroli perintis presisi Polrestabes Kota Makassar terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pemuda yang melakukan aksi berbahaya dengan mengangkat ban depan motornya di Jalan Ratulangi pada Selasa malam. Polisi yang tengah melakukan patroli sempat terlibat kejar-kejaran. Sejumlah pelaku balap terjatuh dari sepeda motornya. Bahkan ada yang nekat menabrak polisi saat berusaha kabur. Polisi mengamankan 4 unit sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan dan surat-surat kelengkapan lainnya. Polisi juga menyita rekaman video saat para pelaku melakukan aksi freestyle di jalan raya. Dan saat melintas di Jalan Ratulangi, kami menemukan 2 kendaraan yang melakukan freestyle. Setelah itu kami amankan 4 pemuda, 2 kendaraan bermotor, dan kami melanjutkan lagi kegiatan patroli tersebut ke Jalan Veterani dan sempat lagi menemukan 2 kendaraan yang melakukan freestyle, dan pada saat kami amankan sempat melarikan diri dan saling tabrakan. Dan saat itu juga kami langsung mengarahkan 4 unit kendaraan, 8 pemuda kami serahkan ke Polrestabes Makassar, khususnya di unit lalu lintas. Mereka yang tertangkap kemudian digelandang ke kantor polisi dan diserahkan ke unit lalu lintas untuk diproses lebih lanjut. Sementara 8 orang pelaku diberi sanksi pembinaan agar tidak mengulangi hal serupa karena membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Tim tangkap buron atau tabur kejaksaan menangkap Rahmat alias Raffi, buronan kasus korupsi pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2016 dengan kerugian negara lebih dari 3,3 miliar rupiah. Buronan Kejaksaan Negeri NTT ini diamankan di tempat persembunyiannya di Kota Makassar. Tersangka Rahmat, buronan Kejaksaan Negeri Kupang NTT dalam perkara korupsi pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2016 ini ditangkap tim tabur intelijen Kejati Sulawesi Selatan bersama tim tabur Kejaksaan Agung di Kota Makassar pada Senin malam. Selama pelariannya, tersangka Rahmat berpindah-pindah tempat dari Nusa Tenggara Timur menuju Sulawesi Selatan. Tersangka Rahmat SE alias Raffi ditetapkan sebagai DPO sebab tersangka tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik Pitsus Kejari Kota Kupang untuk pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2016. Usai diamankan, tersangka Rahmat diserahkan ke penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ratusan warga mengepung kantor KPU Kabupaten Tanah Toraja memprotes hasil penghitungan suara yang dianggap tidak transparan pada Selasa siang. 2 orang mengalami luka-luka setelah memaksa masuk ke kantor KPU terlibat bentrok dengan petugas.
Bentrokan antara massa dengan polisi pecah setelah massa yang mengepung kantor KPU Kabupaten Tanah Toraja memaksa masuk kantor KPUD yang dijaga aparat kepolisian. Massa yang menolak hasil penghitungan suara pemilu yang mulai anarkis mendorong polisi melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan pengamanan demonstrasi. Peristiwa ini merupakan simulasi yang digelar Polres Tanah Toraja dalam menghadapi situasi gangguan Kamtibmas. Selain bentrokan, dalam simulasi ini juga digambarkan terjadinya penjarahan di toko emas. 2 warga yang terluka mendapatkan pertolongan dari tim Dokes untuk mendapatkan penanganan medis. Apel gelar pasukan ini menunjukkan bahwa kesiapan Polres Tato dalam menghadapi tahapan pengamanan pemilu. Selanjutnya tentunya harapan kami adalah sinergitas dengan instansi terkait termasuk penyelenggara pemilu, sehingga kita dengan adanya apel gelar pasukan ini mendorong kita bersama-sama untuk semakin meningkatkan kesiapan kita dalam pelaksanaan pengamanan pemilu. Simulasi ini merupakan kesiapan personel Polres Tanah Toraja dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja.